Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan nas'alaka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di channel Laskar Sholawat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi bekal selamat dunia dan akhirat. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat di dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh di dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajab di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya, sampai-sampai di akhir-akhir menjelang wafat beliau yang ada di dalam pikirannya adalah umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Lalu, apakah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat itu? Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah, seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu, beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku wahai Rasulullah. Hal ini disebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang yang mengamalkannya? Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya engkau akan menjadi orang kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya engkau akan menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat kita sebagai umatnya agar dapat selamat hingga kelak di akhirat. Yang pertama adalah jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam. Ketika hati kita menjadi hitam, maka ibadah pun akan menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang bersih hatinya. Semakin hati bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.
yaitu dengan mengerjakan sholat dengan benar. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya kamu akan menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud pesan Rasulullah adalah bukan kaya harta, karena hakikat kekayaan adalah bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan selalu melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada Allah adalah merupakan sesuatu keharusan dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga adalah berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga dia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat adalah cintailah untuk saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan dirinya, maka harapkanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan sahabat-sahabat Nabi, kaum Ansor, yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yang telah beriman kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas mereka sendiri sekalipun mereka di dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Quran surat Al-Hasr ayat 9. Kemudian yang kelima adalah jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum merupakan sedekah, dan Islam melarang banyak tertawa karena sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tidak akan pernah bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan pernah mau menerima nasihat yang baik. Sahabat Laskar Shalawat yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan secara tersirat juga diberikan untuk umatnya. Semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu agar bisa menjadi umat yang lebih baik ke depannya, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu menjalankan syariat-syariat dari Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad